warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha dengan NIM 240303650 dengan materi siklus urea. Pertama, kalau kita mendengar tentang siklus urea, pasti kita tertuju pada kata urea. Kita harus ketahui bahwa urea atau ureum merupakan produk akhir dari metabolisme asam amino. Dalam katabolisme protein dipecah menjadi asam amino dan diaminasi amonia. Amonia dalam proses ini disintesis menjadi urea. Urea atau ureum adalah produk ilmiah dari pemecahan protein dalam tubuh. Bagaimana urea dapat terbentuk? Nah, urea itu terbentuk melalui proses pemecahan protein dalam tubuh. Saat protein diuraikan, dihasilkan asam amino yang kemudian mengalami proses diaminasi dan membentuk amonia atau NH3 yang bersifat beracun. Untuk menghindari penumpukan amonia, tubuh mengubahnya menjadi urea melalui metabolisme nitrogen. Proses ini tuh berlangsung di hati melalui rangkaian reaksi yang dikenal sebagai siklus urea, sebelum akhirnya urea dibawa ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Kalau sebelumnya kita akan membahas siklus urea, perlu diketahui bahwa siklus urea, biasa disebut juga siklus ornithine, adalah reaksi pengubahan amonia NH3 menjadi urea. Tujuan siklus urea, jadi tujuan utama dari siklus urea adalah untuk mengubah amonia NH3 yang bersifat toksik menjadi urea yang tidak beracun dan dapat dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Nah, proses ini itu membantu tubuh menjaga keseimbangan nitrogen agar tidak terjadi penumpukan zat beracun akibat pemecahan protein. Selain itu juga siklus urea berperan penting dalam mengatur kadar nitrogen dalam darah dan mempertahankan kestabilan lingkungan internal atau homeostatis tubuh. Nah, ini dia siklus urea. Sebelum masuk ke tahapan reaksinya, kita perlu memahami mengapa proses ini begitu penting bagi tubuh. Pertama, garam amonia NH4+ adalah senyawa yang bersifat toksik jika jumlahnya berlebih di dalam tubuh. Lalu kedua, terdapat proses yang disebut diaminasi oksidatif, yaitu proses yang mengubah glutamat menjadi ketot gluterat. Jadi proses ini tuh membantu menjaga keseimbangan nitrogen di dalam tubuh. Ketiga, jika ion amonium menumpuk akibat kelebihan glutamat atau gangguan metabolisme, hal ini tuh dapat mengganggu produksi energi atau ATP dan akhirnya mempengaruhi sistem saraf. Karena itu, tubuh itu perlu menetralkan amonia melalui siklus urea agar zat beracun tersebut dapat diubah menjadi bentuk yang aman dan dikeluarkan melalui urin. Kemudian kita masuk ke tahapan reaksinya. Jadi siklus urea itu terjadi di mitokondria sel hati. Proses ini tuh dimulai dari amonia NH3 yang berasal dari hasil pemecahan protein dan karbon dioksida CO2. Kedua zat ini itu bereaksi menggunakan enzim karbamil fosfat sintetis dan membutuhkan energi ATP. Hasilnya adalah karbamil fosfat atau karbomil fosfat. Kemudian terjadi pembentukan sitrulin yang masih terjadi di mitokondria hati. Karbomil fosfat ini terbentuk akan bereaksi dengan ornitin, yaitu asam amino yang tidak digunakan untuk membentuk protein. Jadi reaksi ini tuh dibantu oleh enzim ornitin transkarbimalase dan menghasilkan sitrulin. Setelah terbentuk sitrulin, keluar dari mitokondria menuju sitoplasma untuk melanjutkan tahap berikutnya. Kemudian di tahap ini itu terjadi di sitoplasma. Jadi sitrulin itu bereaksi dengan asam aspartat menggunakan energi ATP dan dibantu oleh enzim arginosuksinat sintetis. Nah, hasil reaksinya itu adalah asam argininosuksinat. Tahapan itu menambahkan satu atom nitrogen tambahan dari aspartat ke dalam molekul yang nantinya akan menjadi bagian dari urea. Nah, lanjut di pembentukan arginin dan fumarat. Masih di sitoplasma, jadi asam arginosuksinat ini diuraikan oleh enzim arginosuksinat liase. Nah, jadi hasil reaksi ini adalah arginin dan asam fumarat. Jadi fumarat kemudian akan masuk kembali ke siklus Krebs, sedangkan arginin ini digunakan untuk tahap berikutnya dalam pembentukan urea. Nah, pembentukan urea dan regenerasi ornitin ini terjadi di sitoplasma juga. Nah, arginin yang terbentuk diuraikan oleh enzim arginase dengan bantuan air H2O. Kemudian reaksi ini menghasilkan urea dan ornitin. Urea akan dibawa oleh darah ke ginjal, lalu dikeluarkan melalui urin. Sementara ornitin akan kembali masuk ke mitokondria dan digunakan ulang untuk memulai siklus yang baru. Baik, itu saja materi tentang siklus urea yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.